Halo Pak Catur. Oh baik, Kak, sepertinya Pak Catur terpental ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi malam Bapak Ibu wabarakatuh. semua. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali berbahas Terima kasih kepada eh, panitia TPN dan tamu pendidik mingguan yang sudah Mbak Juju, mute sepertinya. kepencet kayaknya. Mohon maaf teman-teman. Ya, terima kasih Bu Usratun. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sapa dulu narasumber kita malam hari ini. Masya Allah luar biasa. Jadi kemarin em, narasumber malam hari ini ketemu di Jakarta dan duduk di belakang saat di depan saya persis. Cuman disapa itu kayaknya masih bingung. Mudah-mudahan malam hari ini nggak bingung lagi ya Pak Suhud Rois. Selamat malam Pak Suhud. Selamat malam Bu, selamat malam teman-teman semuanya. Iya, gimana kabarnya Pak Suhud? Alhamdulillah sehat. Iya, berarti dari kemarin di Jakarta sampai sekarang ini tampil beda ya Pak sepertinya ya. Apanya ya Pak yang beda ya Pak? Sama sih sebenarnya. Kalau sekarang lebih rapi gitu. Kemarin di Jakarta juga saya sempat pangling, Pak Ida mengatakan bahwa oh, Ivan saya benar-benar Pak Suhud dan malam hari ini kemarin saya Pak Suhud besok isi lagi di Wonosobo ya siap. Alhamdulillah sekarang beneran sampai ke Wonosobo. Mudah-mudahan besok bisa offline ya Pak Suhud ya. Amin, amin. Iya, jadi Pak Suhud nanti Pak Suhud akan ditemani oleh Bapak Martanto. Selamat malam Pak Martanto. Selamat malam Bu Sri Juwaria, Sugeng Iya, Dalu. iya malam juga Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bu Juwaria, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Jadi Amin, Pak amin. Martanto juga anggota komunitas guru belajar Kabupaten Wonosobo yang aktif Pak. Cuman beliau itu belum mau di post fotonya dan malam hari ini Alhamdulillah flyer ini udah tersebar di seluruh Indonesia Pak. Ada Pak Tanto Ya, dan Bu. Pak Suhud. Silahkan Pak Tanto. Terima kasih Bu Sri Juwaria atas kesempatannya dan atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Yang terhormat Ketua KGBN Wonosobo, Ibu Sri Juwaria, serta pengurus dan jajarannya. Yang saya hormati narasumber hebat pada malam hari ini, dan Bapak Guru hebat peserta kegiatan ngopi semalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, nikmat sempat, nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Yang selanjutnya sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu, izinkan saya membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan ngopi semalam ini dengan tema yaitu menulis semudah meringis, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu, izinkan saya memberikan sebuah pantun perkenalan, nanti bisa dijawab dengan cakep. Nonton kartun tentang si Donald.
Cakep. ceritanya seru dan orisinal. Cakep. Selamat jumpa, salam kenal secara formal dan personal. Perkenalkan, saya Martanto dari SD Negeri 1 Sendangsari, Kecamatan Garung. Bapak Ibu, sebelumnya di sini saya juga membawa beberapa komunitas dari Kecamatan Garung, termasuk, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu KS hebat saya, Bu Usrotun Hasanah, yang selalu mensupport dan mendukung saya. Untuk selanjutnya, Bapak Guru hebat, pada kegiatan hari ini, agar kegiatan nanti berjalan dengan lancar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan serta keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya sudah tidak sabar lagi menunggu siapa sih narasumber hebat kita pada malam hari ini, yaitu Bapak, saya perkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Suhud Rois. Nah, Bapak Suhud Rois, sebelumnya mohon maaf, ini Pak Suhud Rois biasanya dipanggil siapa Pak, biar lebih akrab gitu Pak? Pak Suhud. Oh Pak Suhud, oke Iya. ya. Terima kasih Pak Suhud. Selamat datang Pak Suhud di KGBN Wonosobo. Terima kasih Pak Tanto. Sami-sami di kegiatan ngopi semalam ini. Terus bagaimana kabarnya Pak Suhud? Alhamdulillah. Beberapa yang lalu sih sempat tidak enak badan. Oh Tapi gitu akhirnya ya, karena cuaca ya Pak mungkin ya, ya. atau kecapean ya, kecapean atau cuaca bisa juga. Ya, tadi naik apa ya Pak ke sini itu, ke Wonosobo itu? Apakah? Waduh, saya naik ini ya. Nggak tahu pakai apa tadi. Oh gitu, Kayaknya oke. pakai 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 itu sinyal. ojol deh. Oh gitu ya, terima kasih. Sebelumnya Bapak Ibu, saya akan bacakan CV dari Pak Suhud. Untuk yang Pak Suhud ini luar biasa Bapak Ibu, pengalaman dan karirnya itu sangat hebat, sangat banyak. Ini kalau misalnya saya bacakan, itu mungkin tidak waktunya habis, ini membutuhkan waktu 2 harian ini. Nah, ini saya bacakan secara singkat dan beberapa tahun, 3 tahun terakhir, yaitu yang pertama instansi Pak Suhud ini nama lengkapnya Suhud Rois, ya, emailnya nanti bisa dicari di suhud05@gmail.com, Instagramnya @suhudrois, Facebooknya Suhud Rois. Terus instansinya SD Peradaban Insan Mulia Cimahi, bidang keahliannya menulis, menyunting tulisan, terus kemudian pelatihan pengalaman bekerja dan karir Bapak Ibu. Yang pertama SD Interaktif Gemilang Mutafanin tahun 2001 sampai 2013, SD Peradaban Insan Mulia tahun 2013 sampai dengan saat ini, terus kemudian editor buku dari Media Guru dari tahun 2017 sampai dengan Juli 2023, pelatih guru belajar dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, kemudian kurator bahan ajar Kemdikbud, guru belajar Nusantara, instruktur di pendidikan guru penggerak, pembuat konten dan influencer pendidikan. Kemudian selain itu Bapak Ibu guru hebat, ini Pak Suhud ini juga telah menertibkan buku yang jumlahnya puluhan. Ini yang saya bacakan, yang pertama itu menjadi buku yang sudah diterbitkan. Yang pertama ada Menjadi Sekolah Prima tahun 2021, Besok Sekolah Libur tahun 2021, terus Guru Kurang Belajar tahun 2021, kemudian Pesan Pejuang tahun 2021, kemudian Secangkir Kopi lagi sebelum mengajar tahun 2023, dan masih banyak lagi tentunya Bapak Ibu. Makanya ini hanya saya sebutkan sebagian saja. Nah, mohon maaf Pak Suhud apabila dalam pengucapan ataupun penyampaiannya kurang teliti atau saya mohon maaf Pak Suhud. Terus untuk selanjutnya Bapak Guru hebat, sebelum masuk ke acara, alangkah baiknya kita sepakati dulu ya kelas kita pada malam hari ini ya. Untuk yang pertama, kesepakatannya dilarang menyela narasumber saat menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan. Yang kedua, peserta sebaiknya
mengurungkan untuk memposting apapun saat diskusi, dan yang ketiga unmute ketika mendengarkan paparan. Kesepakatan ini bisa kita disepakati, Pak, atau Bapak Ibu guru hebat yang lain bisa Pakat. disepakati? Iya, Pak. Ada tambahan mungkin? Oh, tidak ada. Oke. Oke, Bapak guru hebat. Sekarang siapa nih yang masih kesulitan dalam menulis idenya? Ide sih banyak ya, tetapi pas eksekusi itu nol besar. Kadang semangat on fire, kadang melempem. Karena nggak tahu harus nulis apa lagi. Nah, pengen tahu tips dan trik nulis super mudah. Nah, Bapak Ibu, kita panggil langsung narasumber hebat kita, yaitu Bapak Suhud. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Suhud yang hebat. Tepuk tangan untuk Pak Suhud. Oke, Terima baik. kasih Pak Suhud. Monggo. Oke, terima kasih Matur Nuwun Pak Tanto. Banyak dipuji ya. Dengan banyak dipuji saya. Kalau banyak dipuji itu nanti terbang tinggi melambung dan kalau jatuh sakit, Pak. Ya, oke, baik, terima kasih. Oke. Selamat malam Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Oke, senang sekali ya malam hari ini saya diberi kesempatan kembali untuk belajar bersama teman-teman dari Wonosobo ya. Berapa kali ya, saya lupa. Mungkin yang kedua atau ketiga kali saat ini. Saya lihat tadi juga ada beberapa yang dari daerah yang lain selama bergabung di malam hari ini. Dan dulu juga pernah di KGBN Wonosobo tentang menulis ya, kalau nggak salah itu. Pernah dulu tentang menulis. Kalau nggak salah benar. Ya, saya kok ingat kok. Tapi tenang saja, apa yang saya eh, bahas kali ini mudah-mudahan gitu ya. Saya menyiapkannya berbeda dengan apa yang dulu waktu beberapa tahun mungkin ya, beberapa tahun yang lalu sempat kita bahas bersama di kegiatan eh, ngopi semalam juga kalau nggak salah. Oke, baik. Nanti saya berharapnya kita lebih banyak diskusi gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi saya langsung saja mohon izin untuk berbagi layar. Sudah terlihat atau belum ya? Slide ini sudah terlihat Bapak dan Ibu? Belum? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya? Sebentar, sebentar. Ini saya salah deh. Bentar, saya turunkan dulu. Oke, yang ini. Saya. Oke, sudah terlihat ya? Sama Pak Catur kemarin dikasih judulnya seperti ini. Menulis semudah meringis. Waduh. Saya langsung meringis Bapak dan Ibu. Kita kasih judul menulis sudah meringis. Kalau meringis itu biasanya karena kesakitan gitu kan ya. Oke. Eh, tapi ya itu hal yang mudah gitu ya. Meringis itu kan hal yang mudah, hal yang gampang gitu. Tinggal sedikit diangkat bibirnya udah gitu kan. Tanpa beban gitu kan juga ya. Nah, sebenarnya sama sih menulis juga bisa seperti itu kok gitu. Menulis itu ya mudah, menulis itu mudah gitu. Sulitnya itu cuma di awal. Bener. Dan kadang di akhir. Ya mudah ya. Cuma di awal sama di akhir susahnya. Oke, baik. Ah, kita coba lihat Bapak dan Ibu. Apakah memang menulis itu mudah gitu ya? Dan pasti mudah. Saya mau bertanya dulu nih ya. Tadi katanya apa harus ditutup mikrofonnya gitu ya. Tapi nanti saya banyak bertanya gimana? Nggak apa-apa ya, Pak Tanto ya. Oke, nggak apa-apa. Ya Pak, Nggak silakan. apa-apa ya, oke baik. Nanti silakan diatur dibantu sama Pak Tanto untuk mengaturnya ya, bagi yang mau menjawab ya. Oke, Ya, monggo. oke, ya. Ah, sudah berganti belum ya? Ini, eh,
Kok nggak muncul? Oke. Ah, apa yang membuat menulis itu terasa susah, Bapak dan Ibu teman-teman semuanya? Boleh deh dijawab di kolom chat, boleh juga dijawab secara langsung. Apa sih yang membuat menulis itu terasa susah? Apa coba? Ada yang mau menjawab? Belum ada. Oke. Kalau belum ada, saya sedikit ada cerita nih Bapak dan Ibu. Oke. Biasanya yang jadi, tapi nanti boleh dijawab ya. Ini bukan jawaban dari pertanyaan saya tadi. Ini cuma cerita aja. Biasanya yang jadi eh, masalah pertama adalah ketika menulis ide sebenarnya ya. Oh, ide. Bisa jadi idenya luar banyak. Tapi juga ada yang em, mau nulis tapi nggak punya ide. Bukan nggak punya ide sebenarnya. Idenya belum ketemu gitu. Nah, sebenarnya ide menulis itu bisa kita dapatkan dari mana sih gitu? Ide menulis itu bisa kita dapatkan dari manapun Bapak dan Ibu teman-teman semuanya. Misalnya gini, saya nih udah di depan laptop begini 2 jam gitu ya, gerak-gerakin mouse, gonta-ganti gitu ya, nggak ketemu-ketemu mau nulis apa gitu, nggak ketemu-ketemu ya. Karena kalau udah 2 jam gitu ya, akhirnya kan kesel sendiri ya, udah pegel gitu. Akhirnya eh, saya ke dapur, buka kulkas, gitu kan. Di kulkas cuma ada 2 botol kecap, gitu kan. Dua-duanya isinya cuma setengah gitu, tinggal setengah. Saya mau nulis apa nih gitu ya. Akhirnya kan gitu. Wah, gimana nih kalau saya menulis tentang botol kecap nih gitu kan. Tapi apa yang saya tulis dengan 2 botol kecap gitu kan. Apakah saya akan menulis tentang hubungan antara 2 botol kecap itu gitu kan. Jadi cerpen romans gitu kan. Atau novel romans gitu. Nggak mungkin, nggak lucu kan gitu. Oke. Akhirnya tetap saya pegang gitu ya. Botol kecapnya yang baru berisi setengah itu saya pegang gitu. Akhirnya setelah me- melihat gitu ya, menimbang-nimbang gitu ya, diputer-puter, nggak ketemu ide juga, duduk lagi, minum air putih, gitu ya. Saat itu kemudian, celing gitu. Hai, botolnya tinggal setengah nih, isinya tinggal setengah nih, botol kecap ini gitu ya. Saya mau menulis praktik baik gitu. Apa hubungannya praktik baik dengan botol botol kecap yang berisi setengah gitu? Nah, apakah saya akan menulis praktek baik tentang memasak? Gitu? Ah, nggak pernah juga. Saya juga nggak bisa memasak kan gitu. Kemudian saya hubungkan. Oh, botol tinggal apa? Botol kecap ini isinya tinggal setengah. Apa ya kira-kira yang nyambung dengan murid-murid saya gitu? Atau mungkin dengan salah satu atau salah berapa murid saya? Gitu. Oke, akhirnya dari situ kemudian saya membuat sebuah perumpamaan. Botol kecap isinya tinggal setengah. Oh, apa ya yang setengah? Oh, kayak kontennya setengah gitu kan? Setengah, setengah. Apa ya yang berhubungan dengan murid-muridnya yang ada setengahnya? Oh, celing muncul lagi ide. Ada gambar lampu di sini, celing gitu ya. Ah, iya. Ada beberapa murid saya yang tangki cintanya tinggal setengah. Oke, dari situ kan saya dapat ide. Saya akan menulis tentang bagaimana sih berinteraksi, bagaimana sih kemudian membangun hubungan dengan murid-murid yang tangki cintanya itu sudah banyak berkurang di rumah. Kan jadi sebuah ide. Saya ibaratkan sebotol kecap bisa, itu akan memperkaya tulisan saya. Nah, seperti itu, Bapak dan Ibu. Sebenarnya kalau kalau masalahnya tentang ide. Tapi saya kembali ke pertanyaan tadi. Apa sih yang membuat menulis itu terasa susah? Silakan.
Apakah tentang ide atau bukan? Di grup sudah ada, di kolom chat udah banyak yang Oh, di kolom chat banyak ya? Oh, saya hmm. tidak melihat kolom chat. Mohon Oke. maaf. Kak Tanto Oke. mungkin bisa dibacain, Pak. Oh, iya, iya. Mengumpulkan niatnya. Oke, nggak apa-apa saya aja. Saya tadi belum lihat. Oke, terima kasih Pak. Waktu luang. Oke. Sulit menyampaikan ide dalam cerita, Pak. Ini ada. Sulit menyampaikan di dalam cerita. Kalau sudah ada jadi bingung mau nulis apa. Oke. Ya, Tadi yang pertama tadi belum punya ngumpulin niat. Yang kedua niatnya sudah ada tapi mau nulis apa bingung. Tadi tidak punya ide. Tadi sudah ya tidak punya ide. Malu ditertawakan pembaca. Wah, malu ditertawakan. Ya nggak apa-apa. Kalimat pembuka yang menarik. Oke. Sulit menyampaikan ide. Oke. Susah memulainya kan ya. Susah merangkai kata yang tepat. Oke, sesuai kayak kaidah bahasa. Oke. Terima kasih. Ya, mana tadi? Oke, berarti pernah ya? Kita coba ini pertanyaan kedua ya. Pernah ya mau nulis tapi bingung mulai dari mana? Pernah? Pernah semua? Oke, pernah, Pak. pernah. Oke, pernah semua. Kemudian tadi ada yang takut gitu. Apa sih yang membuat kita takut untuk menulis? Ditertawakan. Ya kalau tulisan kita lucu ditertawakan ya nggak apa-apa dong. Ya, kalau tulisan kita lucu ditertawakan ya apa-apa kan ya? Oke. Apa yang membuat kita takut untuk menulis selain ditertawakan? Takut ditertawakan. Apalagi? Takut nggak nyambung mungkin, Pak, Takut nggak antara nyambung. Takut apa nggak lagi? nyambung. Takut apa lagi? Takut ditertawakan, takut nggak nyambung gitu. Takut, takut nggak dibaca. Kalau nggak dibaca takut nggak? Takut juga itu, Pak. Ya. Takut nggak dibaca. Oke. Berarti nggak apa-apa kalau ditertawakan. Nah, ya tulislah apa yang mulai dari mana? Dari yang muncul di benak kita apa gitu. Iya, tulislah yang muncul di benak kita apa gitu. Itu aja ditulis. Kata pertama apa yang muncul. Tulis aja. Pak, nanti susunannya bagaimana? Susunan mah soal nanti. Kan kita pengennya mau nulis ya tulis aja. Seperti aja kita mau bicara gitu ya. Bicara mulai dari mana yang bicara aja gitu. Apakah panggil namanya dulu, sebutkan namanya dulu, atau apa gitu, atau bertanya dulu ketika berbicara itu kan ya. Sama mau menulis juga. Apa yang kata atau kalimat apa yang muncul pertama kali di benak kita, di pikiran kita itu yang kita tulis gitu. Ya. Kemudian kita takut untuk menulis. Takut diketawain gitu ya, takut dianggap dinilai nggak bagus gitu ya, takut nggak nyambung. Oke, ada satu tips yang sangat efektif supaya kita tidak takut lagi menulis. Ya tulis aja supaya kita tidak takut lagi ya menulis aja gitu ya. Ketika kita takut dengan gelap, bukan kemudian menyalakan lampu. Kalau dengan menyalakan lampu, takut dengan gelapnya nggak akan hilang gitu ya. Ya, masuklah ke tempat yang gelap gitu. Kalau kita takut diketawain ketika ada yang membaca tulisan kita, ya menulislah gitu, menulislah. Kalau diketawain bagaimana ya nggak apa-apa, kayak gitu. Ya nggak apa-apa diketawain juga. Tapi kan malu Pak. Ya, oke. Nah supaya tidak malu bagaimana kan gitu. Ya supaya tidak malu tulisan kita seperti apa gitu. Itu tapi itu nanti ya nanti. Oke baik. Ternyata ada hubungan antara menulis sama WiFi. Apa hubungannya Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya? Di kolom chat sudah banyak.
pernah butuh waktu. Oke, oke. Mohon maaf, saya jarang ngecek kolom chat. Meluangkan waktu itu ya yang membuat oke ya, oke, pernah, 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 pernah butuh waktu menggunakan kosakata. Oke, baik. Oke, saya lanjutkan lagi. Menulis itu ada hubungannya dengan WiFi. Apa hubungannya? Ya dihubung-hubungkan aja kalau pun nggak ada. Disambung-sambungkan. Nyambung dengan WiFi. Apa coba teman-teman? Berarti saya harus mantengin kolom chat ya. Oke, siap. Apa hubungan menulis dengan WiFi? Nah, belum tahu. Ya jawab aja nggak apa-apa. Oke, untuk mencari ide di internet. Oke, bisa. Browsing, oke. Bisa jadi sumber mencari inspirasi. Ih, oke. Ah, ada lagi kah? Oke. Apa hubungan antara menulis dan WiFi? Ini dia, Bapak dan Ibu. Menulis itu kayak kita nyari WiFi gitu ya. Kadang-kadang connect, kadang-kadang buffer. Ini dialami oleh semua orang, bukan hanya yang baru belajar menulis. Para penulis profesional juga kadang-kadang mengalami kehabisan ide. Kadang-kadang karena nggak tahu harus nulis apa. Jadi kalau kita kayak kayak kita nih yang baru belajar menulis, yang baru jadi penulis pemula, susah untuk connect-nya gitu. Ya nggak apa-apa gitu, wajar. Tapi nggak apa-apa wajar itu bukan kemudian ya udah susah, kemudian nggak usah gitu. Tapi bagaimana kemudian kita bisa connect gitu ya, berusaha gitu. Ah, itu ya. Jadi wajar gitu, wajar, wajar sekali seorang penulis bahkan yang profesional pun gitu eh, pernah itu ada saatnya mengalami tidak tahu harus nulis apa. Ya. Nah, karena karena menulis itu kadang-kadang nyambung, kadang-kadang bisa connect gitu, kadang-kadang gampang, kadang-kadang buffer gitu, muter-muternya lama gitu, nggak connect-connect. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita perlu gitu ya, perlu rahasia, perlu trik, perlu tips gitu. Bagaimana sih supaya menulis itu jadi gampang? Oke, bagaimana supaya menulis jadi gampang? Supaya menulis jadi gampang. Nah, ini ada rahasianya pada ibu teman-teman saya. Tapi jangan disadari rahasia ini. Apa saja rahasianya? Oke, yang pertama, kalau kita mau menulis, bentar. Oke, oke. Yang pertama, kalau kita mau menulis, tulislah apa yang kita ketahui, apa yang kita tahu, apa yang kita pahami. Jangan kita menulis sesuatu yang tidak kita kuasai. Oke. Menulis yang kita pahami saja itu sudah menjadi sebuah tantangan gitu kan ya. Ketika kita menuliskannya kita tahu, tapi ketika harus menuliskannya menjadi tantangan. Apalagi kalau kita menulis sesuatu yang tidak kita ketahui gitu. Itu sama sama saja kita mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui itu berbohong itu. Nah, jadi menulislah secara jujur. Menulis apa yang kita pahami, apa yang kita kuasai, apa yang kita ketahui. Karena apa? Karena kita menulis itu tujuannya adalah untuk berbagi gitu. Nah, kalau kita menulis praktik baik, artinya gitu ya. Kalau kita menulis tentang praktik baik, ya tulislah praktik baik yang sudah pernah kita lakukan gitu. Oke, jangan menulis sesuatu yang tidak kita lakukan. Nah,
eh, itu tentang ya apa yang ditulis gitu ya. Nah, untuk lebih mudahnya memulainya atau menuliskannya, eh, kita bisa menganalogikan bahwa menulis itu seperti kita ngobrol gitu. Kalau kalau ada cerita, kalau ada pemikiran, kalau ada ide, ada gagasan yang bisa kita obrolkan, yang bisa kita ungkapkan secara lisan kepada orang lain, maka hal tersebut juga bisa kita tulis gitu. Jadi, menulislah seperti kita ngobrol. Pak, nanti oke, ada yang raise hand bagaimana Pak Tanto? Tapi sih nggak apa-apa sih. Tapi tergantung tadi kesepakatan kita tadi seperti gimana. Oke, tapi nggak apa-apa. Terjeda saya sih nggak apa-apa. Silakan Pak Tonto bagaimana yang mengaturnya. Ya, ya Pak. Jadi Oke. silahkan Bapak Ibu yang mau tanya bisa langsung. Jadi kita langsung sesi diskusi sekalian gitu ya Pak ya, Pak Sulit ya. Ya, saya sih bebas aja sih. Iya, Oke. oh gitu, oke. Oh, ya. 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 Oke, bagaimana? Apakah saya lanjutkan atau ini di dilayani dulu yang mau bertanya? Saya Ya, silakan dulu silakan. Pak Tanto gimana enaknya. Oke. Ya, mungkin Bu Ania dari SMP Duanggaru ada yang mau ditanyakan? Halo? Silahkan yang mau tanya bisa resign atau ketik di kolom komentar Bapak Ibu. Oh, katanya belum ada Pak. Itu kan Itu Bu Surya Wida Bu Surya. Rizkiana tadi kepen- raise hand. Apakah Oh ya, kepencet? oh, pencet. Oke, kepencet ya. Oke, kalau begitu saya lanjutkan ya. Oh ya. Oke, oke, oke. Tadi ada yang raise hand. Oh, di kolom chat. Oh, iya. Silakan Bu Surya Wida. Apakah kepencet atau oke, Apa kepencet? Apa oke. mau tanya? Iya, nanti Silakan Pak, lanjut. tanya ditunda nanti Pak. Maaf Oh, barusan tapi nanti Oh, mau bertanya insya Allah. oke, 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 oh oke, ya, oke, 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 ya baik, oke, siap. baik, 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 baik. Oke, baik ya. Saya lanjutkan kalau begitu ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Oke, jadi yang pertama kita menulis secara jujur gitu ya. Artinya menulis secara jujur itu menulis yang kita ketahui, apa yang kita pahami gitu. Kalau dalam konteks praktik baik, maka ya apa yang sudah kita lakukan gitu kan. Oke, kemudian caranya caranya adalah menulislah seperti kita ngobrol, seperti kita berbincang-bincang, seperti kita bicara gitu. Eh, Artinya segala sesuatu yang bisa kita ungkapkan secara lisan itu bisa kita ungkapkan juga secara tulisan. Ya nggak apa-apa gitu. Bayangkan aja ketika ngobrol itu kita kata-kata apa sih, kalimat seperti apa sih gitu ya, yang keluar dari mulut kita. Pak, nanti kalau soal bahasa bagaimana? Eh, Boleh nggak? Apakah nanti tidak apa, misalkan bukan bahasa yang baku gitu ya. Oke, saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Oke, jadi begini Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, bahasa baku itu tidak harus kaku. Baku dengan kaku berbeda, gitu ya. Bahasa bahasa baku bisa kok gitu ya. Apa tidak kaku gitu ya, terdengar lebih santai gitu bisa. Tinggal kita pakai kosakata yang mana kan itu. Lebay itu sudah bahasa baku loh. Iya, kalau nggak percaya silakan cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Jadi ya, yang namanya baku itu bukan kaku gitu, enggak seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan saya pengennya nulisnya pakai bahasa baku, ya nggak apa-apa kan gitu. Tapi nggak harus kaku. Boleh juga kok kita pakai bahasa nulis pakai bahasa ujaran gitu. Bahasa ujaran ini ya seperti saya sedang bicara seperti ini bahasa ujaran pakai enggak deh dan sebagainya ya nggak masalah nggak apa-apa kan gitu. Tergantung kita menulisnya tujuannya untuk apa. Menulisnya ditujukan kepada siapa kan seperti itu.
kalau kita bercerita gitu, berbagi praktek baik, ya nggak apa-apa deh gitu. Kita pakai bahasa yang bahasa bahasa ujaran gitu. Tapi sekali lagi kalau misalkan Bapak dan Ibu merasa tidak serak dengan bahasa ujaran karena biasanya tulisan itu bahasanya lebih formal ya nggak apa-apa. Tapi sekali lagi yang namanya baku itu tidak harus kaku ya. Ada bahasa-bahasa baku yang mohon maaf, ada kata-kata, banyak kata-kata dan bahasa ya sudah baku tapi eh, ter- terdengar gitu ya atau menyiratkan itu tidak terlalu kaku gitu, lebih santai. Oke ya, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, jangan takut jelek gitu. Jangan takut jelek. Takut jelek nanti diketawain nggak perlu gitu. Oke, tulis yang jelek dulu gitu. Terus jelek dulu gitu ya. Bagus belakangan gitu. Bagusnya nanti. Ketika menulis jelek ya nggak apa-apa gitu. Nah, nanti ketika mau dipublish baru diperbaiki gitu. Jangan ketika nulis ini jelek. Aduh, kalau dari awal kita sudah menjadi kurator bagi diri kita sendiri, dari awal kita sudah menjadi editor bagi diri kita sendiri, gagal deh tulisan kita. Sebelum tulisan jadi, jangan dikurasi oleh diri kita sendiri atau oleh orang lain. Jangan diedit, udah biarin aja gitu. Nah, setelah jadi, barulah diedit. Sama siapa? Sama kita sendiri. Pak, saya mah udah nggak bisa. Ya, bisa kita kan gitu. Kita taunya cuma titik koma sama huruf besar huruf kecil ya nggak apa-apa itu yang kita edit. Gitu. Tapi kalau dari awal, ini kalimatnya udah bener atau belum ya? Ini katanya apa ya? Udah kita sudah begitu duluan. Ini D-nya dipisah atau disambung ya? Kita fokusnya ke sana, saya jamin akan gagal. Jadi tulis aja gitu. Sekali lagi tulis aja. Perkara nanti susunannya dibalik-balik lagi, diurutkan lagi, dirapikan lagi, huruf besar, huruf kecilnya mau dirapikan lagi, tanda bacanya mau dibenerin, kalimatnya mau diganti, dan seterusnya, itu masalah nanti. Ketika tulisan kita sudah selesai. Eh, oke. Jadi seperti masak gitu kan. Bisa jadi bumbunya acak dulu, yang penting rasanya gitu, enak kan itu. Bagi saya gitu kan. Nggak penting bumbunya mau seperti apa, yang penting enak ya, gitu. Jangan takut jelek, ya. Tulisan yang jelek itu ada tulisan yang tidak pernah dibuat. Oke. Tulisan yang jelek adalah tulisan yang tidak pernah dibuat. Itu yang jelek. Ketika kita tahu tulisan kita tidak bagus, kurang bagus, itu sebuah kemajuan gitu ya. Iya, sebuah kemajuan. Kalau kita merasa tulisan kita sudah bagus, ya udah berhenti deh. Kita tidak akan bisa berkembang lagi gitu. Iya, kita bisa berkembang itu ketika kita tahu bahwa kita masih kurang gitu. Oh, ini kurangnya. Oh iya iya gitu. Tapi kalau sebelum apa-apa kita, ini jelek gitu. Jangan-jangan kita overthinking kan gitu. Oke. Jadi tulis aja dulu. Oke. Kita tidak pernah tahu tulisan kita disukai atau tidak selama kita tidak mau menulis dan mempublikasikannya. Dari mana kita tahu orang lain suka tulisan kita kalau kalau kita tidak pernah menulis? Dari mana? Dari mana kita tahu orang lain suka dengan tulisan kita kalau nggak pernah kita publish? Ya, oke. Jadi, jangan takut menulis, jangan takut mempublish tulisan kita. Tapi saya belum berani, Pak. Oke, nggak apa-apa kalau belum berani. Caranya ada, supaya lebih berani ada. Oke, kalau belum, saya udah nulis, Pak, tapi belum berani publish, ya. Belum berani posting di medsos, gitu. Apalagi netizen Indonesia kan ramah-ramah banget ya. Baik hati semuanya. Oke, oke. Tapi tenang kalau 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 netizen Indonesia kalau cuma tulisannya amburadul nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita posting yang kontroversial
tuh baru ya. Tapi kalau tulisannya amburadul nggak masalah. Oke, aman sebenarnya. Oke, bukan 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 tulisannya, tapi kontennya kalau netizen Indonesia ya. Oke, eh, bagaimana Pak nih? Saya nggak pede nih untuk mempublishnya. Saya takut nanti dikomentarin. Oke, mau cari aman ya nggak apa-apa. Kita cari aman dulu ya nggak apa-apa. Nggak ada yang salah kok. Oke, caranya bagaimana? Caranya kalau seperti itu kita minta orang yang terdekat dengan kita gitu ya, sangat dekat dengan kita untuk membaca tulisan kita. Kita minta komentar. Kalau yang ngasih komentar, yang ngasih masukan, atau mungkin mengkritik, kita adalah orang terdekat, itu biasanya kita bisa lebih bisa menerima gitu kan. Oh iya ya gitu. Jadi ini nggak enak ya kalimat seperti ini ya. Oke, nggak masalah. Kalau ada orang terdekat daripada misalkan nanti dipublish gitu ya, tapi di komentarin orang lain kita sakit hati gitu ya. Mendingan kan orang-orang terdekat kita yang komentarin gitu. Kalaupun kita marah ya udah sekalian marahnya ya. Oke, ya. Tapi jangan jangan marah kalau dikomentarin tulisan ya. Jangan takut jelek karena bagus itu di akhir. Jelek menurut bisa jadi tidak bagus menurut seseorang tapi bisa jadi bagus menurut orang lain. Tahu kan ya Harry Potter berapa kali ditolak oleh penerbit ya sampai akhirnya menjadi buku yang sangat fenomenal. Itu tolak berapa kali itu Harry Potter tidak langsung mulai diterima. Kata penerbit ini, ini emang nggak bagus. Tapi ternyata ketika ada satu penerbit yang mau menerbitkannya, luar biasa ya. Sama juga tulisan kita dibaca oleh seseorang katanya, ini apa tulisan kayak gini. Tapi bagi orang lain, wah ini bagus itu. Ya, oke. Yakinlah Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, setiap tulisan itu akan menemukan pembacanya. Tentu saja tulisannya dipublish, ya. Kalau tulisannya hanya ada di laptop kita, hanya di komputer kita, hanya di tablet kita, atau di cloud kita gitu ya, di drive kita, nggak dikeluarin ya, yang baca ya kita sendiri. Artinya dia dikurung kan, kalau dikurung ya nggak bisa kemana-mana, siapa yang bisa menemukannya kalau dikurung kan gitu. Tulisannya harus kita lepas. Kita lepaskan dari kandangnya, nanti akan ada yang menemukannya. Yakin saja. Oke. Tidak ada tulisan yang jelek. Sepanjang tulisan itu dibuat. Ya, oke, baik. Nah, kenapa kok ya katanya udah tulisan yang jelek Pak? Kenapa itu kalau saya baca itu ada yang saya kok baca tulisan ini enak ya, baca tulisannya itu kok nggak enak ya? Oke, itu itu bukan soal jelek atau tidaknya tulisan, tapi tergantung apa? Tergantung apakah kok penulis tersebut sering berlatih atau tidak. Jadi menulis itu soal soal latihan, gitu. Soal latihan. Oke, Pak, apakah menulis itu bukan bakat gitu ya? Oke deh. Coba kita perhatikan ini Bapak dan Ibu. Apa yang Bapak dan Ibu pikirkan? Melihat gambar ini ya, melihat gambar pensil itu. Sudah berganti atau belum? Sudah kan ya? Oke, saya takutnya belum berganti. Apa yang Bapak dan Ibu pikirkan tentang pensil? Lancip Lancip. untuk menulis. Oke. Ada lagi? Alat tulis. Alat tulis. Oke. Untuk menggambar. Siap pakai. Oke. Ada lagi? Ya, oke. Yang kita lihat, yang selalu diraut. Ya. Yang kebanyakan orang lihat, itu adalah pensil ini ya,
Kalau sudah begini ya tinggal dipakai gitu. Tajam pensilnya gitu. Oke. Orang tidak melihat bagaimana pensil ini kemudian harus diraut gitu. Kan gitu. Kita taunya tulisannya bagus gitu ya. Oke, cara menulisnya keren gitu ya. Oke, kontennya kena banget gitu, pas banget gitu. Isinya masuk kontennya itu, ya. Isinya pas banget gitu ya. Oke, cara menulisnya enak dibaca dan seterusnya. Kita taunya itu gitu. Kita tidak tahu bagaimana atau tidak memikirkan bagaimana sih sampai ke level itu, sampai mencapai titik itu gitu ya. Kita tidak memikirkan bagaimana sih pensil ini gitu ya, bisa sampai bisa dipakai gitu, siap dipakai untuk menggambar, untuk menulis dan sebagainya. Ada pengorbanan, Bapak dan Ibu. Iya, pastinya berkorban gitu. Ada bagian-bagian dari pensil tersebut yang kemudian dibuang. Dan soal bakat tadi gitu ya. Oke. Bakat pensil kan memang untuk menulis ya, tapi sepanjang dia tidak diraut, ya nggak akan bisa dipakai menulis gitu. Sama gitu. Semua orang juga sebenarnya berbakat menulis gitu ya. Dengan kadar bakat yang berbeda-beda. Tapi sepanjang dia tidak berusaha untuk meluangkan waktu, mengorbankan sebagian waktunya untuk berlatih menulis, ya nggak akan bisa gitu. Pensil kalau diem aja, meskipun dia punya potensi untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk menulis atau menggambar, ya nggak akan bisa dipakai gitu. Kalau dia utuh gitu, nggak diraut gitu, nggak diruncingkan, nggak ditajamkan. Kita punya kemampuan menulis, kalau nggak dipakai, nggak kita tajamkan, atau kita pakai terus-terusan gitu, kita kemudian tidak berusaha untuk mengupgrade diri kita, ya lama-lama tumpul gitu. Sama dengan otot-otot kita. Kalau nggak kita latih, ya akan kendor kan otot-otot kita. Gitu. Sama dengan otak kita juga sama. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, jadi apa sih sebenarnya kunci supaya kita semakin mahir menulis itu? Ya nggak ada jalan yang lain gitu, selain berlatih menulis. Gitu. Pak Sutma enak sudah Pak banyak nulis. Oke, gitu ya. Ini ada hubungannya dengan tadi ya yang pertama kali tentang tulisan jelek gitu. Saya kasih tahu ya Bapak dan Ibu. Saya itu malu kalau membaca tulisan-tulisan saya yang dahulu itu. Saya misalkan ada beberapa buku di sini misalkan ya di belakang saya. Misalkan saya membaca buku The Ada Kurikulum gitu ya. Kalau saya membaca buku itu saya malu sendiri itu. Kenapa? Itu loh, dulu waktu nulis kok kayak begini sih gitu. Ih, cara nulisnya kok kayak begini sih. Tulisannya kok kayak begini sih gitu. Malu gitu. Bukan malu ke orang lain gitu, tapi malu ke diri sendiri gitu. Iya. Artinya apa? Artinya kita tahu gitu. Kalau kita sudah seperti itu, kita tahu kelemahan kita apa sih gitu dari tulisan kita yang terdahulu gitu. Kurangnya apa sih? Apa yang diperbaiki? Kan seperti itu. Jadi kalau kita malu dengan tulisan kita ya nggak apa-apa gitu. Orang lain bisa jadi akan seneng gitu bisa jadi. Tapi malunya kita itu adalah dalam rangka refleksi gitu. Oh nggak akan seperti itu lagi deh cara nulisnya gitu. Oh bagian yang seperti itu perlu dihilangkan deh gitu. Oh ya perlu ditambahi caranya seperti ini dan seterusnya. Oh kalimat yang seperti itu ternyata mengganggu dan seterusnya. Nah itu Bapak dan Ibu. Karena kalau dari awal kita pengen tulisan kita bagus, kapan kita menulis dengan bagus? Sampai kapan kita menunggu tulisan kita bagus? Sampai kapan? Ya, kita nggak tahu kan sampai kapan. Oke, justru ketika kita sering semakin banyak menulis, semakin banyak dapat masukan, gitu ya,
sebagian banyak mungkin dapat kritikan, kita akan tahu gitu loh, kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana. Kalau misalnya tulisan kita, misalnya ya, kita apa masukkan gitu ya ke media massa, ditolak gitu ya. Biasanya kan ada, jadi kalau ditolak itu biasanya ada disertai dengan, tidak semua ya, tidak semua media, tapi beberapa media itu menyertakan alasannya kenapa ditolak. Itu kan kita tahu gitu ya. Apakah genre kita tidak sesuai dengan media tersebut gitu ya. Apakah cara penyampaian kita tidak sesuai, atau tema yang kita usung tidak sesuai, atau memang tulisan kita tidak layak secara eh, dalam banyak hal kan gitu. Oke. Ya. Oke. Nah, itu ya beberapa tips supaya kita bisa menulis dengan mudah. Nah, setelah kita bisa menulis tajam, oke. Setelah kita bisa menulis gitu dengan mudah, maka yang perlu dirawat sebenarnya, kita sudah mulai menulis lah ya gitu. Ketika kita sudah mulai menulis, maka yang perlu dirawat adalah eh, bagaimana menulis itu menjadi sebuah kebiasaan. Oke. Ini yang perlu dirawat. Bagaimana menulis menjadi sebuah kebiasaan. Oke. Apa saja, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sebentar ya. Oh iya, lupa ada yang terlewat tadi. Kita nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan akan bahas lagi. Oke, ya. Yang pertama yaitu menulis 5 menit sehari. Oke, Pak, 5 menit nulis apa, Pak? Saya 2 jam, 2 kalimat, Pak. Oh ya nggak apa-apa. Oke. Kenapa saya tuliskan 5 menit gitu ya? Ini supaya kita bisa lah gitu ya merutinkan, menyisihkan waktu 5 menit gitu sehari malam itu. Masa dari 24 jam kita menyisihkan 5 menit untuk menulis full, bener-bener konsentrasi menulis ya, tidak terganggu sama yang hal-hal yang lain gitu. Tidak sambil nonton bola Indonesia 2. Oke. Ya, atau sambil apa gitu. 5 menit full gitu. Oke. Kalau misalkan dirasa kurang ya boleh tambah aja sendiri gitu ya. Ini tidak harus 5 menit gitu ya. Saya 5 menit itu ya, ya diambil yang paling ringan lah gitu. Tapi memang benar-benar eh, apa waktu 5 menit itu kita alokasikan benar-benar untuk menulis. Artinya tidak terdistrak oleh kegiatan yang lain gitu. Kalau lebih dari 5 menit ya lebih bagus lagi gitu. Menulis aja gitu. Apa yang ditulis? Ya apa aja. Kalau saya mulai dari tulisan yang pendek gitu ya. Misalkan tentang status gitu. Oke. Nanti tulisannya pendek-pendek ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa tulisannya pendek-pendek. Nanti selanjutnya nanti kita sambung lagi. Em. Jadi menulis itu Bapak dan Ibu seperti mengemil gitu. Cara kita membiasakan menulis itu seperti ngemil. Ya. Oke, seperti ngemil. Jadi tidak langsung kemudian satu waktu itu sebuah tulisan, sebuah artikel itu jadi. Bisa jadi kita perlu beberapa kali gitu ya. Sambung lagi supaya jadi. Pak, saya biasa sekali langsung jadi. Ya nggak apa-apa, itu bagus kan gitu. Tapi ketika kita mencoba membiasakan, kita baru mulai, gitu ya. Oke, biasa perlakukanlah menulis itu seperti kita ngemil, dikit-dikit, gitu. Nggak apa-apa. Yang penting apalah? Yang penting rutin. Yang penting konsisten. Itu yang sebenarnya lebih susah, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Oke lah, hari ini bisa jadi kita menulis selama 1 jam gitu ya. Besok nggak nulis.
besoknya lagi nggak nulis lagi, besoknya lagi nggak nulis lagi, minggu depan baru nulis lagi, setengah jam misalkan. Daripada seperti itu, mendingan, mendingan alokasikan setiap hari 5 atau 10 menit, tapi rutin gitu. Itu hasilnya akan eh, menurut saya gitu ya, itu akan lebih berdampak yang rutin gitu, walaupun walaupun waktunya tidak lama daripada waktunya lama tapi kemudian tidak rutin dan banyak bolong-bolongnya. Karena nanti berkaitan dengan konsistensi dan akhirnya komitmen kita berarti menulis. Oke, yang selanjutnya Bapak dan Ibu, cara kita melatih supaya kita terbiasa menulis adalah menggunakan alat bantu. Alat bantunya apa? Bisa template gitu ya, bisa juga peta pikiran, eh, menggunakan kata-kata kunci gitu ya, membuat kerangka tulisan gitu. Kalau waktu sekolah dulu kita membuat kerangka karangan kan gitu. Ya, alat bantu itu pokoknya sesuatu yang bisa memantik kita untuk menulis apapun itu gitu. Ya, ide-ide dari orang lain bisa gitu, seperti itu. Oke, kemudian eh tip yang lainnya, oh sekarang 9 lebih ya. Oke, tips yang lainnya itu adalah jangan sempurna. Oke, betul ini Bapak dan Ibu. Ini ya ketika kita membiasakan untuk menulis, jangan pengen sempurna dulu gitu. Dan lagian, tidak ada penulis yang sempurna, nggak ada. Silakan tunjukkan siapa penulis yang sempurna, nggak ada. Terelie Pak, Terelie kan novelnya bagus-bagus. Oke, baik. Terelie bikin ceritanya bagus. Tapi kalau dia nulis, berantakan tulisannya Bapak dan Ibu. Berantakan. Kenapa? Karena saya mengikuti page-nya juga di Facebook gitu kan ya. eh, Status-status yang Terelie buat gitu ya kan. Bagus isinya gitu. Tapi kalau saya baca gitu, saya tahu kelemahan-kelemahannya di mana. Karena saya juga editor kan gitu. Yang bikin bagus jadi eh, kelihatan sempurna ya, itu adalah editor gitu. Dan editor tidak bisa bikin tulisan sempurna karena semua editor itu juga punya kelemahan, ada kesalahan-kesalahannya gitu. Apalagi editor yang bernama Sulit Rois gitu kan. Oke, kalau saya baca buku baik dari penerbit-penerbit yang udah besar misalkan ya, yang dimulai dari huruf G gitu ya, itu kan editornya udah harusnya udah jagoan gitu ya. Ya bukan harusnya udah emang udah jagoan gitu. Tapi tetap saja ada hal-hal yang secara prinsipal salah gitu kan. Saya kadang-kadang masih menemukan seperti itu. Jadi nggak ada penulis yang sempurna. Gitu. Bahkan ketika sudah diedit pun tidak ada tulisan yang sempurna dari segi apapun. Gitu. Ya. Jadi jangan nunggu sempurna, nggak bisa, nggak bisa. Tulis aja dulu, ngeditnya nanti kan itu. Oke, nggak apa-apa tulisan awal kita menurut kita berantakan nggak masalah kan itu, nggak masalah. Hmm. Karena dari berantakan itulah kita tahu gitu ya. Kita tahu bagaimana memperbaikinya seperti yang sudah kita bahas tadi, Bapak dan Ibu. Oke, baik. Itu beberapa hal terkait dengan eh, bagaimana sih gitu ya supaya eh, kita bisa mempunyai kebiasaan menulis. Oke. Kemudian coba kita lihat, ini sudah hampir selesai. 38. Oke. Kita lihat apa sih mitos-mitos gitu ya. Mitos-mitos yang eh, ada di sekitar tulis menulis. Oke. Mitos dan juga fakta tentang menulis. Oke. Yang pertama,
Menulis itu harus punya bakat untuk jadi penulis. Udah kita bahas tadi ya. Tidak gitu ya. Menulis itu bukan soal bakat gitu ya. Menulis itu keterampilan. Seperti hanya main bola gitu. Seperti hanya naik sepeda. Itu keterampilan gitu. Bisa diasah. Iya, bisa diasah. Kalau seperti saya sampaikan, kalau bakat aja nggak cukup gitu. Kalau nggak dilatih, yang harus kita perlukan adalah latihan. Oke ya. Jadi eh, menulis itu bukan untuk yang berbakat saja. Kita bisa menulis. Adakah resep yang bisa membuat kita rutin dan konsisten untuk menulis setiap hari saat mood tulisan dar, namun kadang suasananya banyak pekerjaan menghambat keinginan untuk menulis. Oke, baik nanti kita bahas pertanyaan ini di sesi tanya jawab ya. Kita lagi selesai kok. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua, mitos yang kedua harus nunggu inspirasi dulu. Wah, inspirasinya dari mana ya? Oke. Kenapa di awal di bagian-bagian awal tadi saya mengatakan tulislah apa yang pertama kali terlintas. Oke, dari kata yang pertama, dari kalimat yang pertama itu nanti kita akan menemukan lanjutannya. Oke, bisa jadi nanti apa yang kita tulis tidak sesuai dengan kerangkanya, bisa jadi ya, tidak sesuai dengan layout yang kita bayangkan gitu, tidak sesuai dengan peta pikiran yang kita buat gitu. Ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Karena nanti tinggal diedit kan gitu. Kalau nggak sesuai ya kita jangan nah ini dia. Oke, jangan biasakan membuang tulisan awal. Oke. Jadi kalau nulisnya di laptop, di komputer, di tablet, kalau mengedit, ya, mau sudah jadi ya, kemudian mau diperbaiki, jangan ditimpah gitu, jangan langsung dihapus yang diperbaiki. Buat salinannya. Buat salinannya. Nah, di salinan itu ya yang kemudian kita perbaiki. Kenapa? Nah, nanti dari kata-kata, dari kalimat yang tidak kita pakai, itu bisa jadi memunculkan atau lahir ide-ide tulisan yang lain. Ya. Jadi kalimat yang kita tulis itu mahal, gitu ya. Makanya perlu kita simpan. Dan ketika mau mengedit, sunting kita sendiri yang mau menyuntingnya, sekali lagi jangan di tulisan awalnya, buat salinannya, kopinya. Oke. Jadi tulisan awalnya tetap utuh gitu ya. Jadi itu salah satu triknya supaya kita banyak ide gitu ya. Kemudian juga bisa menilai seberapa majukah kemampuan keterampilan kita menulis. Dan inspirasi sekali lagi, kadang-kadang inspirasi itu data saat kita menulis. Ya. Kalaupun nggak nyambung nggak apa-apa, toh nanti kita edit lagi. Tapi tulis aja, nggak masalah, nggak masalah. Oke. Kemudian mitos yang ketiga, wah tulisannya harus langsung bagus gitu. Sekali nulis langsung bagus enggak? Gitu ya, tadi sudah ya. Oke. Semua tulisan pertama itu jelek gitu. Justru editing yang kemudian membuat bagus. Sekali lagi, editing itu tidak harus dilakukan oleh seorang editor profesional. Kita juga bisa semampu kita gitu ya. Kita mengeditnya semampu kita. Oke, baik. Nah, sudah habis deh. Kesimpulannya adalah tulis sekarang, jangan tunggu nanti. Karena apa? Karena menulis itu seperti gorengan gitu ya. Paling enak kalau langsung dieksekusi. Oke, baik. Terima kasih pemaparan saya sampai di sini. Saya kembalikan ke Pak Tanto. Monggo. Terima kasih Pak Suhud atas paparan materinya. Super sekali materinya, sangat daging semuanya, Pak, Bapak, Ibu semuanya. Secara garis besar bahwa menulis itu mudah sebenarnya. Menulis itu mudah dan ada rahasia-rahasia dalam menulis itu supaya menulis lebih gampang. Itu ada tadi, ada tulis apa yang kamu tahu, terus menulis itu harus jujur, mudah dipahami, dan yang ketiga ada jangan takut
jelek ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, tadi sudah dipaparkan semuanya oleh Pak Suhud. Monggo Bapak Ibu guru hebat, silahkan jika ada yang mau ditanyakan kepada Pak Suhud. Kami bagi 3 termin. Untuk termin yang pertama nanti ada 3 orang penanya, kemudian nanti Pak Suhud mau langsung dijawab atau gimana Pak? Langsung dijawab aja Pak, supaya Jawab saja. saya tidak Oh lupa. ya, ya, monggo Bapak Ibu guru hebat yang mau bertanya silahkan. Tapi tadi sudah ada yang tanya ya Pak ya tadi dari Kolom Bu chat. ya Elna Emperawati. Ya. Di sini pertanyaannya, adakah resep yang bisa membuat kita rutin dan konsisten untuk menulis setiap hari? Saat mood, tulisan mengalir lancar. Namun, kadang suasana hati dan banyaknya pekerjaan menghambat keinginan untuk menulis. Monggo Pak. Oke, baik. Nih, Nah, ini salah satu yang sering dihadapi juga ya, tentang bagaimana kita mengatur waktu gitu ya, menyediakan waktu untuk menulis. Nah, ini menurut saya terkait dengan komitmen kita. Komitmen kita untuk menulis itu seberapa kuat gitu. Dan itu akan terkait juga dengan intensi gitu, niat kita menulis sudah seberapa kuat. Nah, komitmen, intensi ataupun niat itu saya pikir berhubungan dengan atau bisa 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 dikuatkan atau bisa dibantu dengan kita membuat target. Gitu. Ya. Jadi ini memang berat ya, karena memang ini keinginan itu lahir dari diri kita sendiri gitu ya. Kemudian kita juga yang harus memelihara komitmennya gitu. Artinya tidak ada yang mengingatkan atau apa gitu. Kamu nggak nulis, ayo gimana nggak gitu. Tapi yang menyemangati adalah diri kita sendiri. Ini beratnya kan di situ. Makanya komitmen untuk berlatih menulis itu harus kuat banget gitu. Dan kalau saya kalau saya ya, kalau saya itu sangat terbantu ketika ada target selama berapa tahun? 2 tahun lah, 2 tahun ketika masa pandemi. Ketika masa pandemi itu saya punya target setiap hari harus membuat 1 tulisan. Apapun jenis tulisannya ya. Tapi bukan bukan status. Kalau status saya tidak menganggapnya sebagai sebuah tulisan. Oke, oke. Meskipun itu juga menulis juga, bukan ya. Eh, Status tidak saya jadikan sebagai sebuah, tidak saya anggap waktu itu tidak saya anggap sebagai sebuah tulisan. Targetnya memang selama 365 hari dalam setahun itu menulis gitu. Ya mau kondisi apapun yang menulis ya gitu. Nah, ketika sudah punya target itu, ya akhirnya saya berusaha untuk meluangkan waktu. Kapan ya gitu ya? Ya harus nyiapin pekerjaan sekolah gitu ya. Saya waktu itu masih jadi editor, ya harus ngedit juga gitu. Ada apa tugas-tugas yang lain. Tapi ketika komitmennya udah kuat, ya ternyata bisa kok gitu. Nggak bisa. Nah, kesini setelah komitmennya berkurang, enggak gitu. Oke, punya waktu luang kalau menulis berat gitu karena komitmennya udah tidak kuat itu. Itu Bapak dan Ibu, terutama Bu Elna ya, kalau kalau kita punya komitmen gitu ya, punya komitmen yang kuat maka bisa. Bahkan di tahun 2001 itu ya, itu hampir setiap bulan saya punya buku baru itu. Ya karena tadi gitu, karena memang komitmennya kuat. Ke sini udah karena komitmen untuk menulis gitu ya, berkurang gitu ya. Ya akhirnya tidak seproduktif waktu itu lagi gitu. Oke, itu Bu Erna, bisa jadi apa yang efektif di saya tidak efektif di orang lain gitu ya. Bisa jadi. Intinya adalah bagaimana sih kita kita mencari gitu ya, mencari cara supaya kita punya komitmen yang kuat dan caranya itu kita sendiri yang tahu gitu. Kenapa? Apakah kita akan memberikan reward kepada diri kita sendiri atau bagaimana? Itu kita yang tahu ya. Oke. Karena tidak ada resep, tidak ada trik kalau yang tentang ini ya, yang bisa berlaku untuk semua orang. Pasti akan disesuaikan dengan apa
dengan ya kondisi orang tersebut seperti apa gitu. Oke, itu Bu Elna mudah-mudahan tidak puas. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya yang luar biasa. Ya, tadi sudah dijelaskan Bu Elna oleh Pak Suhud, yaitu ada komitmen ya dan target ya Pak ya. Terus ini Pak sudah ada yang tanya lagi dari Bu Hema Suswanti. Silakan Bu Hema Ya, terima dibunyikan. kasih Pak. Suara saya sudah terdengar? Sudah Bu, silakan. Ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon maaf ini off cam karena saya ngopinya itu benar-benar santai. Jadi saya memilih untuk off cam, tapi saya bisa mengikuti dari awal sampai ini. Alhamdulillah. Ada beberapa hal yang menarik bagi saya, Pak Rois. Yang pertama itu untuk gambar-gambarnya itu kok sepertinya menyindir saya saat selfie ya, Pak. Jadi saya tertarik dulu dari gambarnya, akhirnya saya mengikuti dengan materinya dengan luar biasa. Memang dari apa yang disampaikan oleh Pak Rois itu banyak hal yang saya alami. Salah satunya tadi yang saya menuliskan bahwa setiap saya menulis itu saya merasa takutnya nanti yang membaca malah menertawakan saya karena apa yang kita tulis itu kan cerminan dari isi otak kita. Seperti itulah itu dari situ saya sudah tidak pede dulu untuk menulis. Tetapi dari slide Bapak yang terakhir itu ada kalimat yang kalau menulis itu jangan berharap sempurna dulu. Nah, itu yang membuat saya menambah motivasi lagi untuk mencoba untuk menulis. Nah, mungkin untuk saya yang benar-benar awal, Pak, awam benar-benar belum pernah menulis, bisakah diberi tips? Tadi kan disampaikan untuk mengawali sebuah tulisan kita bisa membuat mind map atau peta konsep atau apa yang bisa membantu kita mengeluarkan ide-ide yang ada dalam otak atau pikiran kita. Bisakah Bapak berbagi dulu pengalaman awalnya itu bagaimana dalam membuat peta konsep itu sehingga kita bisa menulis dengan lancar. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Bu siapa saya lupa tadi Bu Hema ya. Oke, Iya, ya terima kasih Bu Hema. Benar. Ya, ini juga mohon maaf kepada semuanya teman-teman gitu kalau misalkan tidak berkenan dengan ilustrasi yang ada di itu malah slide saya. menarik kok Pak. Itu menambah menarik. Ya, ya, ya. Tapi saya sadar kok, saya sadar pasti ada kok seperti itu ya gitu. Ya nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa. Eh, Bukan pertama sih saya memakai yang seperti itu bukan pertama. Eh, kalau materinya di sini pertama, tapi cara saya membuat seperti itu bukan yang pertama. Oke ya. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan gitu ya. Oke. Ya, saya jadi lupa. Bagaimana sih ya kalau penulis yang benar-benar baru mau nulis gitu ya, supaya kemudian bisa menulis secara efektif gitu. Ya, sebenarnya tadi beberapa hal ya. Menulislah apa yang kita tahu gitu. Mhm. Gitu. Eh, kalau misalkan kita menulis praktek baik, apa yang sudah kita alami, apa yang kita kerjakan, itu akan lebih mudah. Seperti hanya kita ketika kita bercerita dan yang kita ceritakan itu sudah kita lakukan, ya enak aja tinggal ngomong aja nggak perlu mikir lagi. Paling cuma mengingat-ingat saja. Sama juga dengan menulis. Kalau yang kita tulis itu sudah kita lakukan itu. Kalau terkait dengan praktek baik ya, itu akan lebih mudah. Jadi kalau kita berbagi praktek baik lewat tulisan itu akan lebih mudah. Oke, berbeda kalau yang kita tulis adalah ide, gagasan. Nah, itu akan berbeda karena kita harus banyak mikirnya gitu kan. Tapi kalau kalau praktek baik kita bukan banyak mikirnya harusnya gitu, banyak mengingatnya kan gitu. Banyak mengingatnya. Apa sih itu praktek baiknya? Oh, eh, murid-muridku waktu itu nggak lagi ngapain ya? Oh, bagaimana responnya ya? Nah, seperti itu nggak, itu akan menambah kekayaan tulisan kita gitu. Oke. Eh, Kalau perlu kita lihat kembali foto-fotonya dan seterusnya. Kalau nggak dapat ide lagi, bagaimana Pak? Terus nulisnya, oke, kita baca. Kita baca, baca apapun gitu. Kalau misalkan mau menulis praktek baik, dia tidak harus kemudian kita membaca praktek baik, nggak harus gitu, ya. Nggak harus. Bisa jadi kita baca novel gitu ya. Oh, ting gitu ya. Tiba-tiba, oh begini ya. Oh, bisa dapat ide kan gitu. Oke, eh, kalau nggak baca, oke, apa? Eh, Jalan-jalan keluar, gitu. Jalan-jalan keluar. Tapi jangan jadi beban ya, jalan keluar nanti harus dapat ide. Nah, kalau kita jadi beban, kalau kemudian jadi beban harus dapat ide dan sebagainya, nanti malah nggak fokus, santai aja nikmati aja gitu.
Nikmati aja. Kita baca buku kita nikmati, kita jalan-jalan kita nikmati, mau nonton kita nikmati gitu. Oke, ya. Karena kalau ide, kalau ide, kalau kita mau dapat ide, itu suasana hati kita ya harus senang gitu, harus santai, bukan kemudian jadi beban gitu. Oke, kemudian eh, jangan jangan sepelekan ide kecil, ide yang kita anggap kecil gitu. Kalau kita belum mau menuliskan tentang ide itu yang kita anggap sepele, yang anggap kita kecil, tulis aja dulu, baik di HP gitu ya, atau mungkin punya buku catatan yang kecil atau dimanapun, pokoknya kita tulis yang kita khususkan untuk menulis ide-ide yang tiba-tiba muncul gitu kan, yang bisa jadi itu idenya itu kita anggap sepele dan seterusnya gitu, kita tulis. Oke. Selain ide, apalagi yang kita tulis kejadian yang kita lihat gitu ya, yang kita dengar, oke, yang kita alami. Kok kayaknya menarik ya, tulis aja dulu kejadiannya. Nggak perlu diceritakan, nggak perlu, tapi tulis aja garis besarnya dulu gitu ya. Misalkan ada murid kita yang apa ya, yang menarik apa misalnya. Saya guru SD. Oke, ya, misalkan ada murid saya yang misalkan mohon maaf ngompol misalkan di kelas misalkan kan gitu. Ada gitu. Oke, Eh, itu kan ya terus aja dulu gitu. Kayak ada kita record gitu. Kejadian besarnya bisa jadi nanti itu akan jadi bahan tulisan kita. Oke, eh, menulisnya bagaimana? Menulisnya ya eh, seperti saya sampaikan tadi, jangan jangan terpaku pada nanti kalimatnya harus bagaimana. Ya, jangan terpaku nanti pakai gaya bahasa yang seperti apa gitu. Oke. Silakan menulis saja, tulis saja. Terusnya seperti apa? Biarin. Oke, biarin dulu. Nanti kita edit belakangan. Oke. Memang kunci kunci utamanya memang biasanya di awal ya, di kalimat pertama, di kata pertama. Kuncinya di situ. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini jangan jangan belum apa-apa sudah memikirkan judul. Oke. Kalau membuat tulisan, belum apa-apa sudah memikirkan judul, jangan. Judul itu terakhir ketika tulisan kita sudah selesai, baru membuat judul. Karena ada beberapa gitu ya, yang kemudian membuat judul terlebih dahulu, dan kemudian selalu tergantung pada judul itu gitu. Menurut itu sesuai dengan judul atau enggak gitu kan. Jangan, jangan. Oke. Seperti itu, Ibu, mudah-mudahan tambah bingung. Terima kasih Ya, Pak, luar biasa. terima kasih Pak Sud atas jawaban dari Ibu Alfi yang tadi sudah bertanya, Bu Hema, maaf. Kemudian Bu Hema. Bapak Sud, maaf ini ada tanya lagi di chat kolom dari Bu Alfi Safina. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum, selamat Mas Subud. Bertanya ini, apakah harus rajin membaca dahulu untuk bisa menulis? Padahal belum tentu seseorang yang menulis tidak harus berupa tulisan ilmiah. Dari Mas Bu Alfi mengajar di MI Kapulogo. Monggo Pak, untuk pertanyaan. Baik. Terima kasih Bu Alfi. Ya, apakah harus rajin membaca dulu untuk bisa menulis ya? Oke, baik. Membaca itu untuk apa sih gitu ya? Apa oke. Memang ada hubungan antara membaca dengan sama menulis, ada gitu. Tapi kalau kita tidak suka membaca gitu ya, mau menulis ya nggak apa-apa, nggak ada yang melarang kan gitu. Oke. Kita punya bahan gitu, bahannya tidak kita dapatkan dari membaca ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi tidak harus gitu. Kalau kita mau menulis ya nggak harus kita rajin membaca dulu, nggak harus. Tapi ada keuntungannya, ya. Dan ada hubungannya antara membaca sama menulis Bapak dan Ibu semuanya. Nah, ketika kita banyak membaca, itu yang pertama ya, tentu saja eh, pengetahuan kita akan bertambah. Yang kedua, kosakata kita akan bertambah dari bacaan kita. Yang ketiga, kita bisa belajar dari cara-cara penulis, beragam penulis dalam menyampaikan ide
dalam bercerita, dalam menyampaikan gagasan, melontarkan pertanyaan, membuka sebuah paragraf, mengakhiri sebuah paragraf, dan seterusnya. Kita bisa belajar dari banyak penulis ketika kita rajin membaca. Oke, seperti itu hubungannya antara menulis dengan membaca. Oke, ya betul gitu ya, bahwa menulis itu tidak berupa tulisan ilmiah, tidak harus gitu. Tulisan tidak harus tulisan ilmiah, boleh kok kita menulis tentang cerita, membuat cerita dan sebagainya gitu kan ya. Oke, tidak harus tulisan ilmiah dan ilmiah tidak harus kaku.